Hai, ini Hana punya cerita. Kalian lagi apa? Bittersweet and Crazy Part 21. Mari kita mulai. Warung mie tak jauh dari Universitas Kyungsei. Goro memperhatikan Yeonsok menikmati jjajangmyeon di depannya. Di hadapannya juga sudah terhidang semangkuk jjajangmyeon, namun ia tidak berselera untuk makan. Yeonsok mengunyah mie di mulutnya dengan pandangan bingung pada Goro. Ada apa? Kau tahu kan rumor yang sedang beredar di kampus? Tanya Goro tak yakin. Yang mana? Tanya Yeonsok tak mengerti. Tentang kita? Jawab Goro pelan. Ah, yang itu. Komentar Yeonsok santai dan melanjutkan makannya lagi. Goro menghela nafas dalam. Kau mungkin tidak akan mendengar cacian tentang itu. Gumamnya lesu, memandang mie-nya yang belum tersentuh. Sudah, makan saja, ucap Yeonsok santai. Goro sejak tadi memegang sumpit, namun tidak kunjung mulai makan. Karena respon Yeonsok sesuatu yang berat seperti menggantung di dadanya. Ia mulai mengaduk-aduk mie di dalam mangkuk. Yeonsok melirik Goro sembari mengunyah. Tangannya menjangkau tisu dan menyekam mulut. Aku mengatakan sesuatu yang membuatmu marah? Tanyanya. Goro memandang Yeonsok dan menggeleng. Tidak, jawabnya. Lalu, kenapa ekspresimu begitu? Tanya Yeonsok tak mengerti. Goro menghela nafas dalam dan meletakkan sumpit ke meja. Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan tentang rumor itu. Tapi, jika aku jadi kau, aku akan menjauh dari Han Gorom agar rumor itu hilang, ucapnya. Yeonsok diam sejenak. Kenapa? Tanyanya tak mengerti. Goro mengulum bibirnya kesal. Terima kasih atas makan siangnya. Ia berdiri, membungkuk sopan dan berjalan keluar dari warung mie. Yeonsok kebingungan. Goro malah pergi. Ia segera bangkit dan memberikan uang pada pemilik warung. Lalu mengejar gadis itu keluar. Goro, panggilnya. Goro berhenti melangkah dan berbalik memandang Yeonsok. Kenapa kau marah? Tanya Yeonsok tak mengerti. Aku tidak marah, jawab Goro. Lalu kenapa kau pergi? Tanya Yeonsok. Goro mengelus alisnya sembari memilih kalimat. Senior, aku hanya ingin menjalani masa kuliah yang biasa. Aku tidak suka menjadi pusat perhatian, jelasnya. Kau tahu apa mimpiku? Suatu hari nanti, aku ingin membuka toko kecil yang menjual keramik yang kubuat sendiri dengan tanganku, ceritanya. Yeonsok hanya diam menatap Goro. Karena itu, aku tidak ingin rumor itu semakin berkembang dan membuatku seperti orang yang bersalah setiap hari. Lanjut Goro lagi. Yeonsok menatap mata Goro lekat. Bagaimana jika itu bukan rumor? Tanyanya. Apa? Tanya Goro tak mengerti. Bagaimana? Yeonsok maju selangkah tepat di depan Goro. Jika tentang kita itu bukan rumor, lanjutnya lebih jelas. Goro tertegun mendengar pertanyaan itu. Kedua pipinya terasa panas dan menurunkan pandangannya. Jangan bercanda di saat seperti ini, ucapnya sebal. Lalu berbalik hendak pergi. Yeonsok menarik lengan Goro. Goro terkejut dan menatap pria itu kaget. Yeonsok menatap kedua mata Goro. Apa aku terlihat bercanda? Goro tidak bisa berkata-kata lagi. Yang terjadi di antara kita bukan sekedar hanya rumor, ucap Yeonsok lagi. Benar kan? Tambahnya dengan penegasan. Goro memandang ke bawah untuk berpikir, lalu kembali menatap Yeonsok. Tangannya yang tidak ditahan pria itu terulur ke lengannya dan mencubitnya. Au! Spontan Yeonsok memegang lengannya menahan sakit. Apa-apaan kau? Goro menatap tangannya yang tadi mencubit kaget. Bukan mimpi. Jika itu mimpimu, cubit dirimu sendiri, ucap Yeonsok sebal.
Goro menatap Yeonsok tak percaya. Bagaimana? Ia berbalik dan geleng-geleng kepala. Apa ini jebakan? Ia melirik sekitar mencari orang yang mungkin sedang mengawasi mereka. Yeonsok memperhatikan sekitar bingung. Goro berbalik menatap Yeonsok. Apa ini? Tanyanya. Yeonsok mengerutkan dahi. Hah? Kau baru saja menyatakan ingin rumor itu menjadi fakta? Tanya Goro tak mengerti. Yeonsok mengangguk. Iya? Jawabnya tanpa ragu. Goro menahan tawa tak percaya. Kau serius? Senior? Yeonsok berpikir sejenak. Kenapa kau bertanya seperti itu? Tanyanya. Wah, potong Goro sebelum Yeonsok bertanya lagi. Wanita-wanita yang mengantri untukmu jauh lebih cantik dan menarik. Tapi, kau ingin rumor kencan itu menjadi nyata denganku? Wah, aku pasti sangat hebat, ucapnya setengah skeptis. Apa yang salah dengan itu? Tanya Yeonsok tak mengerti. Goro menatap Yeonsok tak percaya. Tak lama wajahnya tampak terluka. Apa semudah itu kau mengatakannya? Yeonsok menyadari sesuatu sudah keluar dari konteks. Seharusnya karena ekspresi Goro. Goro, ia memegang kedua sisi lengan gadis itu. Goro menghindar dengan mundur selangkah. Memalingkan wajah ketika air mulai memenuhi rongga matanya. Sekeras apapun ia berusaha, bulir air tetap berjatuhan ke pipinya. Yeonsok terpaku melihat Goro menangis. Goro! Tangannya terulur ke arah gadis itu, namun ia berhenti. Goro menyeka air di pipinya. Maaf, aku tidak tahu apa yang terjadi denganku hari ini, ucapnya setengah malu. Jangan mengikutiku, kembali ke kampus masing-masing saja, ucapnya. Lalu berbalik dan berjalan cepat meninggalkan Yeonsok. Taehwan melirik Yeonsok yang sama sekali tidak menyentuh makanannya di kafeteria kampus. Sudah beberapa hari sejak temannya itu tidak bersemangat datang ke kampus. Ada apa? Tumben kau sama sekali tidak membahas Goromu itu, pancingnya. Yeonsok diam sejenak. Kenapa dia marah karena makanan? Gumamnya tak mengerti. Taehwan menatap Yeonsok antusias. Ada apa sih? Kalian bertengkar atau apa? Yeonsok menghela nafas berat dan memandang Taehwan. Apa kau pernah mengalami kejadian di mana kau tidak bisa berkata-kata karena kau takut apapun yang kau katakan akan menyakitinya? Tanyanya. Taehwan tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seberat itu. Pernah tidak ya? Ucapnya tidak yakin. Pandangan Yeonsok bergerak turun ke bawah. Jika dia menangis, berarti aku membuatnya sangat terluka kan? Ya, jawab Taehwan tanpa berpikir. Yeonsok mengusap wajahnya frustasi. Kenapa ini sangat melelahkan? Taehwan menahan tawa melihat reaksi temannya. Ia tertegun melihat Ahram membawa nampan duduk di sebelah Yeonsok. Yeonsok menoleh dan mengerutkan dahi melihat Ahram. Ahram tersenyum manis pada Yeonsok. Sepertinya kau berhutang terima kasih padaku. Taehwan melirik Ahram dan Yeonsok bergantian. Untuk apa? Tanya Yeonsok tidak tertarik. Berkat caraku waktu itu, orang-orang sudah tidak lagi membicarakan tentangmu dan anak seni rupa itu. Jawab Ahram, seperti apa yang ia katakan itu sesuatu yang luar biasa. Sekarang, mereka hanya membicarakan tentang kita. Yeonsok menghela napas dalam dan memalingkan wajahnya. Hanarum, panggil Taehwan. Haram memandang Taehwan. Taehwan memberi isyarat agar gadis itu tidak berbicara lagi. Ahram bingung dengan isyarat Taehwan dan kembali memandang Yeonsok. Bagaimana menurutmu senior? Taehwan menghela napas frustasi juga. Yeonsok menopang dahinya dengan ujung jari. Pergilah, ucapnya. Ahram tertegun. Hah? Pindah ke meja lain, kau membuatku mual, ucap Yeonsok tanpa memandang Ahram. Ahram menatap Yeonsok tersinggung. Senior, bukankah kau sangat kelewatan? Yeonsok menatap Ahram kesal. Lalu kenapa? Tanyanya dingin. Hei,
Taehwa mengingatkan Yeonsok, lalu memandang Ah-rum. Sudah, jangan buat dia membunuh seseorang di sini, pintanya. Kedua mata Ah-rum dipenuhi air. Bibirnya bergetar menahan tangis dan langsung bangkit dengan nampan makanannya. Ia meletakkan nampan itu di tempat nampan kotor dan langsung keluar dari kafetaria. Taehwa mengusap wajahnya dan berusaha menghabiskan makanannya saja. Yeonsok memalingkan wajahnya kesal. Coba. Penasaran gak sih yang terjadi selanjutnya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Berjumpa di part selanjutnya. Bye!